awalnya pengusaha migas tajir, Burhanuddin dirikan les Copaku Upin Ipin untuk istri tercinta Burhanuddin, yang kerap menyebut dirinya Atok, semula adalah seorang pengusaha minyak dan gas yang berhasil dan kaya raya. Kepiawaiannya di bisnis ini didapat setelah ia bekerja di Petronas selama sekitar 10 tahun. Ia mengawali karirnya sebagai jurutera sebelum memangku jabatan cukup penting di Petronas. Ia lalu membangun usaha bersama kawan-kawannya, namun di sekitar tahun 2003 ia menjual seluruh sahamnya yang membuatnya menjadi seorang jutawan. Setelah itu selama 2 tahun kerjanya hanya bermain golf. Bahkan saat sang istri bertanya, apa yang akan dia lakukan, jawabannya hanya ingin menjadi pegolf profesional. Namun, niatnya goyah setelah sang istri yang memiliki jiwa seni tinggi ingin membuat perusahaan film. Burhanuddin sempat menolak, mengingat dunia film memiliki kesan buruk. Tetapi akhirnya ia mengalah dan mendirikan les Copaku untuk istri tercinta setelah sang istri meyakinkan bahwa perusahaan film yang dirintisnya bergerak di bidang animasi. Dari perusahaan inilah muncul miniseri yang terkenal hingga ke sejumlah negara, Upin Ipin. Yang menarik, les Copaku ternyata bukan bahasa Prancis. Faktanya, nama itu diambil dari permainan kartu, teruk, yang populer di Malaysia. Menurut Burhanuddin, tahun 2005 ketika memikirkan nama apa yang akan dibuat untuk perusahaan animasinya, ia teringat permainan yang suka ia mainkan sewaktu masih sekolah menengah dan kuliah itu. Biasanya dalam permainan itu, ketika kartu terakhir ditarik ia selalu teriak Les Kopek sambil berharap kemenangan. Maka ia pun memilih Les Kopek sebagai nama perusahaannya. Dan, karena Prancis juga merupakan salah satu negara kiblat perfilman, ia pun memoles Les Kopek menjadi Les Copaku yang seolah-olah perusahaan internasional. Les Copaku memulai operasionalnya pada Januari 2006 dengan karyawan pertama ada 8 orang. Saat ini jumlah karyawannya mencapai 200 orang. Artikel ini telah tayang di itimes.com dengan judul 9 Fakta Upin Ipin yang belum pernah terungkap. Kalau kamu suka nonton Upin Ipin, tentu tidak asing lagi dengan pakaian yang dikenakan si kembar ini. Upin selalu mengenakan kaos oblong berwarna kuning dengan pinggiran berwarna biru. Di tengah kaos terdapat huruf U, sedangkan Ipin yang berkaos biru muda dengan pinggiran biru tua berhuruf I. Selama ini kita berasumsi huruf-huruf itu memang diciptakan sesuai nama karakter Upin dan Ipin, ternyata tidak demikian. Faktanya, menurut Burhanuddin, huruf U dan I awalnya simbol dari you, kamu, dan I, saya. Les Copaku memang belum menyiapkan nama khusus karena awalnya manajemen berniat membuat film geng, pengembaraan bermula, bukan miniseri Upin Ipin yang ditayangkan di televisi. Namun setelah kepulangannya dari Ken di tahun 2007, mata Burhanuddin semakin terbuka dengan industri film animasi. Kemudian untuk memperkenalkan karakter-karakter yang ada di film geng pengembaraan bermula, ia meminta anak buahnya membuat miniseri Upin Ipin sebagai bagian dari promosi. Tetapi terus ditolak karena dianggap mengganggu proses pembuatan film. Momen puasa di tahun itu pun menjadi debut Upin Ipin. Les Copaku menyiapkan 6 episode yang bercerita pengalaman Upin dan Ipin berpuasa. Tetapi si kembar ini saat itu belum memiliki nama. Burhanuddin kemudian bertanya kepada para karyawanannya apa nama yang pantas untuk 2 karakter ini. Lalu disiapkanlah huruf U dan I. Tapi setelah diberi penambahan, Pin, di belakang huruf tersebut, bunyinya begitu sesuai, maka lahirlah Upin dan Ipin, ujar Burhanuddin. Artikel ini telah tayang di itimes.com dengan judul 9 Fakta Upin Ipin yang belum pernah terungkap, sudah tahu. Klik untuk baca https://www.itimes.com/hype/entertainment/umi-kalsum-1/fakta-upin-yang-belum-pernah-terungkap. Burhanuddin yang oleh karyawannya kerap dipanggil Uncle,
menceritakan asal-muasal si kembar Upin dan Ipin anak yatim piatu. Menurutnya, produksi miniseri ini sangat pendek. Ia mengejar waktu agar seri ini bisa tayang di bulan Ramadan di tahun 2007. Karena tidak ada waktu untuk menciptakan karakter ibu dan ayah Upin Ipin, maka di akhir seri ketika Lebaran tiba, diceritakanlah Upin dan Ipin ziarah ke pemakaman. Dari situlah Upin dan Ipin diketahui yatim piatu. Katanya, untuk karakter Upin dan Ipin yang berkepala botak, semata-mata karena keterbatasan uang mereka yang belum mampu membeli software yang bisa membuat rambut. Jadilah Upin dan Ipin tetap botak, katanya. Salah satu karakter di miniseri Upin Ipin adalah Atok Dalang, kakek tua yang merepresentasikan Burhanuddin. Nah, selama ini informasi yang beredar menyebutkan suara Atok Dalang merupakan suara Burhanuddin. Tetapi ia membantah, sang istri yang mengisi suara opahnya Upin dan Ipin tidak terkesan dengan suaranya. Burhanuddin dinilai kurang memiliki jiwa seni. Maka untuk mengisi suara Atok Dalang, Burhanuddin merekrut salah satu temannya. Itu teman Atok, bukan suara Atok, kata dia. Mengurus les, copaku dan mengurangi main golf. Namun, badai kembali datang ketika muncul kelompok-kelompok tertentu dalam perusahaan atas dasar kesamaan tempat kuliah yang membuat produksi Upin Ipin nyaris berhenti. Kondisi ini berujung pada mundurnya sejumlah karyawan sehingga membuat Atok mengubah struktur organisasi perusahaan agar semakin kuat. Namanya Nur Nakuyah Burhanuddin, biasa dipanggil Kuyah. Ia merupakan putri ketiga Atok dan Opah. Semula tidak ada satupun anak Burhanuddin yang bekerja di les, copaku. Kuyah sendiri awalnya bekerja di bidang properti, saat masuk ke les, copaku, Kuyah mendapat tugas membuat skrip alias naskah. Skrip merupakan nyawa dalam miniseri Upin Ipin yang mengandung banyak pesan moral. Setiap skrip harus lolos seleksi sang ibu. Kini Kuyah memimpin divisi konten dan membawahi 5 orang penulis skrip lainnya. Ia juga menjadi jembatan antara karyawan dengan kedua orang tuanya. Abang Is adalah sosok kakak impian bagi Upin dan Ipin, yang sering berharap memiliki kakak laki-laki. Ia menganggap kedua anak itu seperti adiknya sendiri. Abang Is selalu membantu mereka saat mengalami kesulitan, seperti yang terlihat dalam episode Kartunis Legenda. Ia juga sering membelikan makanan favorit mereka, sebagaimana ditunjukkan dalam episode Abang atau Kakak. Selain itu, Abang Is juga kerap mengajari Upin dan Ipin tentang nilai-nilai agama. Abang Is dikenal dengan sikapnya yang sopan, ramah, dan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia sering membantu warga, seperti mengangkat mesin penyerut es untuk Ahtong, menurunkan lemari dari truk bersama Tok Dalang, hingga menjadi relawan pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran di warung Unclemuthu. Kesabarannya juga terlihat saat menghadapi protes dari Makcik terkait sembako di Gerobok Rezeki atau tingkah Rai yang menyebalkan. Dengan sifatnya yang bijak, ia menjadi panutan sekaligus sosok idaman bagi banyak orang, termasuk Kak Ros, yang sering salah tingkah ketika bertemu dengannya. Karakter Abang Is yang penuh kebaikan dan kesempurnaan membuatnya disukai oleh penonton. Meskipun merupakan karakter baru di serial Upin Ipin, Abang Is berhasil mencuri perhatian banyak orang dengan kepribadian dan sifatnya yang menginspirasi. Penonton pun berharap agar Abang Is lebih sering tampil dalam episode-episode mendatang.